Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baharudin Bere. Pada video yang lalu kita sudah membahas komponen aktif dioda. Kali ini kita akan membahas tentang komponen aktif transistor. Komponen aktif transistor. Ini adalah video pembelajaran PA4E, yaitu komponen aktif transistor. Jadi untuk selanjutnya nantinya, mau seandainya ingin melihat materinya secara lengkap, maka silakan akses baharudinbere.blogspot.com. Di situ ada materi-materi tentang komponen elektronika. Oke, kita lanjut saja. Pada komponen aktif transistor, kita akan membahas tentang pengertian-pengertian dan jenis-jenis daripada transistor. Ya. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, ya, seperti penguat, penyiara, isolator, pengendali, modulator, dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Ya. Transistor ini paling banyak ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir semua perangkat elektronika menggunakan transistor dengan berbagai macam fungsi. Ya, seperti misalnya kita dapatkan biasanya di televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, video player, game, dan power supply. Jadi transistor ini sangat dibutuhkan di dalam rangkaian elektronika. Ya. Kita kasih besar-besar dulu sedikit. Ya. Seperti ini. Ya. Ini adalah gambar daripada transistor. Dia mempunyai ciri-cirinya, dia mempunyai 3 kaki. Ya. Yaitu basis, kolektor, dan emitor. Itu kakinya. Jadi jenis-jenis transistor ini ada berbagai macam. Secara umum, kita bagi 2, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Perbedaannya itu terletak pada bias input atau bias output yang digunakan. Jadi transistor bipolar dan transistor efek Medan itu mempunyai beberapa perbedaan. Yang paling utama yaitu terdapat pada bias input atau bias output. Jadi transistor bipolar ini memerlukan arus untuk mengendalikan terminal. Ya, sedangkan untuk FET atau field efek transistor itu hanya menggunakan tegangan saja, tidak memerlukan arus. Ya. Kita lanjut. Ini adalah transistor bipolar atau BJT. Ya. Transistor strukturnya dan prinsip kerjanya menggunakan muatan pembawa, yaitu dia menggunakan elektron di kutub negatif, ya, untuk mengisi kekurangan elektron. Ya. Kenapa dikatakan bipolar? Ya, karena ada 2 kata di antara bipolar, yaitu bi adalah 2 dan polar itu adalah kutub. Jadi dia mempunyai 2 kutub. Nah, biasa juga disingkat dengan BJT. BJT yaitu bipolar junction transistor. Itu transistor yang mempunyai bipolar. Ya. Transistor yang mempunyai junction bipolar. Jadi transistor bipolar yang mana saja yang dikatakan transistor bipolar? Yaitu transistor NPN dan PNP. Dia mempunyai tiga terminal, yaitu terminal basis, terminal kolektor, dan
terminal emitor. Jadi transistor NPN ini adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dengan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Jadi untuk tegangan NPN ini, ya, dia seperti keran air. Jadi keran air itu dia mempunyai satu masukan, satu keluaran, seperti keran air. Ya, yang mengendalikan itu memutus atau mengalirkan air itu ada pada putaran yang paling atas pada keran air. Itulah kaki basis. Jadi masukan itu yang tadi misalnya kita ibaratkan seperti keran air pada NPN. Itu kolektornya itu adalah tempat yang disambung ke pipa. Dan emitornya itu tempat keluarnya air pada keran air. Basisnya itu ada pada putaran atas untuk mengalir dan menutup keran. Jadi semakin besar arus yang diberikan pada basis, maka semakin besar pula arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, di situ sama halnya dengan keran air. Kalau keran air itu kita putar, semakin besar kita putar pada keran air, maka air juga semakin mengalirnya semakin deras. Itu seperti ibaratnya kalau transistor NPN. Ya. Jadi semakin besar arus yang diberikan oleh basis, maka arus yang mengalir dari kolektor ke emitor itu semakin besar. Ya, seperti itu. Jadi tergantung dari basis arus yang diberikan oleh di terminal basis. Beda lagi kalau NPN. Ya, dia menggunakan arus kecil dan tegangan kecil pada terminal basis untuk mengendalikan arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Ini kebalikan daripada emitor ke kolektor. Ya, seperti itu. Kebalikannya lagi, ya, sama dengan basis. Semakin besar tegangan diberikan ke basis, maka kalau NPN semakin besar tegangan diberikan pada basis, maka semakin besar pula arus mengalir dari kolektor ke emitor. Ya, kalau PNP semakin besar arus yang diberikan oleh terminal basis, ya, arus listrik, ya biasanya negatif ya di terminal basis, maka arus atau tegangan yang mengalir lebih besar dari emitor ke kolektor. Kalau NPN itu dari kolektor ke emitor, kalau PNP dari emitor ke kolektor. Itu perbedaannya. Simbolnya itu PNP dengan NPN. Mana simbolnya? Sebentar, simbolnya. Ya. Yang kedua, transistor efek Medan atau FET. Ya. Jenis transistor ini menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate. Nah, kalau FET itu dia mempunyai gate. Ya, sama sebenarnya dengan transistor bipolar itu, tapi bukan gate namanya, dia dikatakan basis. Jadi untuk mengendalikan arus dan tegangan di terminal drain ke terminal source. Nah, hampir sama prinsip kerjanya dengan bipolar. Nah, FET ini hampir sama dengan bipolar. Ya, perbedaannya kalau di BJT, bipolar jan transistor, dia mempunyai basis. Basis ini juga kalau di field effect transistor itu adalah gate, G. Nah, untuk mengendalikan arus tegangan terminal drain. Jadi drain itu sama dengan kolektor. Ya, source-nya itu sama dengan emitter. Sebenarnya hampir sama sebenarnya. Ya. Jadi semakin besar tegangan yang diberikan gate, maka
arus yang mengalir dari drain ke source itu juga akan semakin besar. Seperti itu. Ya. Untuk FET dan BJT. Ini ada jenis-jenis transistor FET. Ada namanya JFET, Johnson FET effect transistor. Ada namanya MOSFET, metal oxide semiconductor FET, field effect transistor. Dan ada namanya UJT, itu Uni Johnson transistor. Jadi JFET ini, Johnson field effect transistor ini, ya, transistor efek medan yang menggunakan jalur PN bias terbalik sebagai isolator gerbang gate. Nanti kita akan selanjutnya materinya nanti kita bahas secara mendetail tentang JFET, MOSFET dan UJT. Karena kalau tidak menggunakan simulasi atau tidak melihat langsung barangnya, itu agak susah kalau misalnya cuma dibaca seperti ini. Kecuali kalau rekan-rekan semua mau mencari literatur lagi di internet, silakan untuk mengenal JFET, MOSFET dan UJT. Ya. Jadi kita langsung saja langkai saja. Silakan teman-teman semua melihat literaturnya lagi di situs yang lain tentang UJT atau FET. Ya. Fungsi dari transistor ini adalah salah satu komponen yang digunakan pada rangkaian elektronika. Ya, baik rangkaian yang kompleks maupun rangkaian yang sederhana. Ya. Jadi fungsinya ya sebagai penyiara. Dia kadang dijadikan penyiara, kadang dijadikan sebagai penguat tegangan dan daya. Biasa digunakan sebagai stabilisasi tegangan. Biasa mixer, osilator, dan biasa digunakan sebagai switch atau saklar. Ya, ini adalah struktur dasar dari transistor. Sudah saya jelaskan tadi bahwa transistor itu mempunyai 3 terminal. Untuk bipolar itu dia mempunyai terminal basis, kolektor, emitor. Dan untuk FET rata-rata menggunakan gate, drain, dan source atau GDS. Kalau transistor bipolar itu yang MPN dan PNP itu dia menggunakan 3, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Ya. PNP dan MPN sama. Itu. Jadi cara mengukurnya, ya, cara mengukurnya juga ini kalau dijelaskan dengan kata-kata agak sulit. Ya. Jadi ya harus dipraktekkan sendiri. Silakan praktekkan sendiri. Pindah-pindahkan kaki basis, ya, probe merah ke emitor, probe hitam ke basis, probe merah lagi, dipindah-pindahkan seperti itu. Ya, silakan silakan akses blok ini dan siapkan ampometer dan siapkan transistor. Silakan ikuti. Nah, sehingga rekan-rekan, teman-teman semua tahu, ini adalah langkah-langkah mengukur transistor PNP dengan multimeter analog. Ya, jadi kalau atur posisi sama dengan dioda, atur posisi ke ohm kali 1 atau kali 10. Ya, bagi-bagi teman-teman yang penghobi elektronik, posisi ohm dan kali 1 dan kali 10 itu sudah tidak perlu diajar lagi. Tapi untuk rekan-rekan yang baru tahu, ya silakan amati ampometer. Hubungkan probe merah pada terminal basis, probe hitam pada terminal emitor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Pindahkan probe hitam pada kolektor C. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti kondisi baik. Ya, seperti itu kalau mengukur PNP. Ya, ada yang bertanya, kalau misalnya
kaki basis yang mana? Ya, rata-rata transistor itu kaki basisnya ada di tengah. Ya, emitor ada di sebelah kiri dan kolektor ada di sebelah emitor ada di sebelah kanan, kolektor ada di sebelah kiri. Sebelah kiri komponen. Emitor, basis, kolektor. Begitu untuk transistor PNP dan NPN. Ya, sama halnya kalau mengukur NPN. Ya. Jadi silakan akses blok ini, siapkan ampermeter, siapkan transistor baik PNP dan NPN. Silakan ikuti petunjuk sehingga kalian akan mengetahuinya. Karena kalau dijelaskan secara teori, ya bisa juga sih, tapi pasti itu kurang ingat. Misalnya NPN. Hubungkan probe hitam. Ya namanya probe yang seperti ini ya. Ini namanya probe. Tusuk-tusuk multimeter. Probe hitam pada terminal basis. Probe merah pada terminal emitor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu berarti transistor kondisi baik. Ya, tapi kalau tidak bergerak berarti rusak. Pindahkan probe merah pada terminal kolektor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu maka transistor tersebut dalam kondisi baik. Jadi kalau kita mengikuti kedua-duanya ini baru diantara salah satunya tidak bergerak berarti transistornya dalam keadaan short. Nah, jadi kalau misalnya dibalik ya maka jarum tidak akan bergerak. Ini bisa juga dengan menggunakan digital. Nah, jadi di blog ini lengkap. Jadi silakan akses. Mau belajar silakan akses. Ada yang mau ditanyakan silakan ketik di kolom komentar. Nah, begitu. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Oke? Kalau masih ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Baik di kolom komentar YouTube maupun di kolom komentar Blogspot. Sehingga kita bisa bahas bersama-sama. Ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang transistor. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Baik di YouTube maupun di blog. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Demikian. Baharudin Bere. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman biar apa yang Anda tahu itu bisa diketahui oleh teman-teman. Dan untuk menghargai, ya jangan lupa di-like. Oke? Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.